Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Berdasarkan Scientific Crime Investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Egi, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Ya, saya hari ini kedatangan Pak RT tempat tinggalnya Peggy. Yang menjadi fokus kita adalah bahwa Peggy ini kan menjadi buron selama 8 tahun. Begitu pernyataannya kan. Kemudian kalau buron berarti kan dicari, diintip dalam berbagai gerak-geriknya. Dan kita nanti tanya pada Pak RT selama 8 tahun itu seperti apa. Pak RT-nya mana? Oh, sini Pak. Alah. Salam. Bapak siapa namanya? Aries Lesmana, Pak. Aris Lesmana. Aries, iya. Jadi RT sejak kapan? Sejak tahun 2015, Pak. Oh, berarti baru ya? 2015 ya? 2015. Berarti kan peristiwanya 2016. Iya. Bapak sudah jadi RT? Iya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. RT itu rata-rata lama ya? Itu saya kepilih lagi, Pak, 2 periode. 2 periode? Enggak, RT itu rata-rata lama. Lama. Ya lama, karena nggak ada pada yang mau jadi RT. Oh. Gajinya kecil, nggak ada gajinya malah. Berapa di sana RT tunjangannya per bulan? Kalau di kita di situ ngambilnya per tahun, Pak. Per tahun? Iya. Berapa? Cuman 1.200.000 Per tahun? Iya. Oh. 1.300.000-an lah. Tunjangan RT per tahun 1.300.000. Iya. Jadi jatuhnya rata-rata 109.000 lah per bulan ya. Iya, sekitaran segitu, Pak. Walah. Iya. Itu kota ya? Kabupaten, Pak. Oh, Bapak kabupaten? Kabupaten. Oh. Kalau Pongpongan masih ke bawahnya kabupaten. Oh, Bapak tuh RT berapa? RT 202, Pak. RT 2, RW 2. 02. RT Desa 2. Kepongpongan, Oh, Desa Kepongpongan. Kecamatan Talun. Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Segitu ya, sampai hari ini nggak berubah. Ya artinya ganti-ganti pemerintahan ya tunjangannya segitu. Ya ada kenaikan sih, Pak, tiap tahun tuh pasti. Oh, ada kenaikan. Asalnya Iya. berapa? Ya paling sekitaran segitu itu, Pak. Enggak. Dulu tahun 2000 waktu Bapak terpilih dapat berapa insentif RT-nya, dapat berapa? 1 juta ke atas sih, Pak. 1 juta ke atas. Iya. Per tahun tapi kan. Hitung-hitung insentif lah, Pak. Oh iya. Hitung ibadah lagi. Oh, ibadah. Iya. Ya itu Bismillah. tugas yang paling ibadah itu karena hampir tanpa pamit jadi RT. Iya, insyaallah. Ada yang kemalingan RT pertama ditanya. Iya, betul. Ada yang bertengkar RT, ada yang mau bikin KTP RT, Iya. ada yang mau bikin akte kelahiran RT, ada yang mau kawinan RT, ada keributan RT. Itulah RT, rukun tetangga. Oh, gitu. Nah, punya anak? Anak punya, Pak. Punya berapa? Punya 2 Itu anak Bapak? anak dari istri. Oh sih. iya, anak istri. Kalau istri saya udah almarhum, Mbak. Istri sih udah. Sekarang duda? Duda. Masih? Masih. Udah berapa tahun? Baru 2 tahun, Pak. 2 tahun? Oh, sama dong statusnya.
Bapak berarti anggota Padudan, tapi Bapak mah baik nggak kayak saya. Persatuan Duda Edan, Pak. Bisa Bapak Haji. biar nggak tegang, soalnya tempat Bapak lagi tegang-tegangan. Nah kan nah pada waktu tahun 2000, Bapak tahu umur berapa sekarang? Sekarang berarti 47 tapi. Oh, masih Kelahiran muda. tahun 78. Pak. Mas tua saya. 78 beda setahun dengan bapaknya Peggy yang Cianjur. Peggy yang Cianjur, ada lagi kan Peggy Setiawan orang Cianjur. Itu kan bapaknya kelahiran tahun 77. Tapi ditulis di KTP-nya 79. Kalau Bapak kelahiran tahun 78. 78, ditulis di KTP-nya Bener, Pak. 78. Sesuai. Kalau dulu bapaknya Peggy bikin perubahan KTP, NA di tempat Bapak bukan? Bukan, Pak. Di tempat asalnya dia? Iya. Mana asalnya? Di Arjamukti situ, Pak. Arjamukti. Jadi nembak KTP-nya di sono. Iya, di sana. Bukan tempat Bapak. Bukan. Tapi KTP dia statusnya memang di sana. Kan rumahnya di situ. Tapi kalau menurut itu sih KTP-nya harusnya sih KTP daerah golongan saya, Pak ya. Kan tinggalnya di situ rumahnya Iya. kan. Kartu keluarganya di situ. Untuk keluarganya di situ. Tapi bikin NA-nya di sana. tempat asalnya. Iya, di Arjamukti. Oh, di Arjamukti. Udah nggak apa-apa. Tapi kan bikin NA-nya juga bukan buat kawin lagi. Oh, buat kawin lagi kan, Pak ya? Iya. Iya. Ya kan keterangan ke Iya, saya bener. tahun 2008 atau 2009 betul. ngerubah nama dengan memasukkan nama kakaknya di depan nama Rudi itu untuk kepentingannya kawin lagi. Itu. Kalau saya sih ngobrol-ngobrol ke Bapak ya santai-santai. Iya, siap, Pak. Nggak ada yang tegang-tegang. Kita ini hidup ini kan cuman nyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Iya, Ya kan? Kalau bahwa para terpidana memang kalau secara hukum sudah dinyatakan bersalah ya terpidana. Kalau memang kesalahannya sesuai dengan apa yang dilakukan, ya berarti kan semakin memberatkan. Tapi kalau kesalahannya tidak sesuai dengan tidak dilakukan, tugas kita juga menyajikan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan hal yang sebenarnya agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Gitu Pak ya. Bapak peristiwa yang waktu itu tahu? Yang kapan? Yang 2016. 2016 tuh saya nggak tahu sih, cuman ngedenger aja, Pak. Ngedengar. Kan saya lagi kerja tuh, Pak. Di mana? Lagi kerja jadi kayak gitu sih, masih di proyek sayanya, Pak, di bangunan. Bangunan juga. Bangunan. Masa banyak kan di bangunan sana ya? Banyak kan pompong. Bapak mandor. Kerja biasa, Pak. Oh, tukang. Ya, tukang lah. Tukang. Nah, kemudian Bapak tukang. Nah, waktu itu kan nggak tahu. Tapi posisi Bapak lagi kerjanya masih di Cirebon apa di luar kota? Di Cirebon, Pak. Oh, berarti pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Oke. Pada waktu polisi mendatangi rumah Peggy, Bapak tahu? Yang 2016 tadi? Iya. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oh, RT tidak diberitahukan. Tidak diberitahu. Oh, pada waktu motornya juga diangkut, Enggak tahu. tidak tahu juga. Iya. Habis peristiwa itu dengar nggak Peggy kan gini, kan ceritanya kan Peggy itu jadi buron. Oh, iya. Kan iya. dalam berbagai pernyataan hari ini kan, Iya. Peggy sulit dicari selama berapa tahun tuh? 2008 tahun. Sulit dicari selama 8 tahun sampai merubah identitas. Tetapi sebenarnya kan KTP-nya tidak berubah, kakaknya ijazahnya tidak berubah. Ya kan, yang berubah di Bandung nama panggilannya jadi Robi. Alasan kenapa jadi Robi sudah dijelaskan oleh bapaknya, ya kan? Nah, Bapak tahu nggak Peggy Setiawan tuh buron? Kalau menurut pengetahuan saya sih nggak tahu sih, Pak. Artinya Bapak sudah ada pemberitahuan nggak sebagai RT di situ bahwa ada warga Bapak yang jadi buronan? Ada sih, ada. Oh. Sempat ngedenger juga. Dengar? Enggak, iya. Bapaknya diberitahu nggak? Minimal ada pemberitahuan dari Polsek, Enggak, Pak. Enggak. dari Babin Kamtipmas, Enggak ada. nggak ada ya, dari Polres. Enggak ada. Paling Ah. ngedenger dari warga aja tuh, Pak. Dari warga. Peggy buron, Iya, dengar dari warga. dari warga. Jadi warga mengatakan Peggy buron. Ya dicari nama polisi gitu. Oh, kasus. bukan sebut
Peggy buron bukan? Dicari sama polisi. Artinya ada tempelan. Enggak ada. Misalnya di daerah Bapak ditempel, dicari nama Peggy Setiawan Enggak ada. alias Perong. Enggak ada. Nah sekarang saya nanya, di lingkungan Bapak ini Peggy Setiawan panggilannya apa? Kalau menurut pengetahuan saya sih ya Peggy itu, Pak. Peggy. Peggy. Di lingkungan Bapak, Iya. kan anak-anak muda kan pasti gaul. Misalnya saya waktu kecil suka disebut Dedi Lebe, Iya. Dedi Amil gitu, karena dulu tukang adan gitu loh. Waktu di sekolah. Kalau di kampung karena badannya kecil sebut Unyil. Nah, Peggy panggilannya apa? Peggy aja. Pernah nggak denger panggilan Peggy itu Perong? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Di lingkungan Bapak, Peggy itu Perong, Perong. Belum pernah nggak? Belum pernah. Tahunya tuh anak-anak tuh namanya Peggy Peggy aja, Pak. nggak pernah dipanggil Perong. Iya. Oh, nggak pernah ya. Nah, Bapak dengar Peggy dicari polisi? Yang sekarang Dulu waktu 2016 tuh. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sekarang. Selama kurun waktu itu. selama sekarang berarti Pak. Iya, selama 8 tahun sebagai RT. Sempet ngedenger juga sih, Pak. Kan Peggy ini menurut keterangan kan katanya buron. Iya. Selama 8 tahun. Nah, kan? Bapak sebagai RT kan pasti tahu dong ada warganya yang jadi buronan. Iya. Bapak tahu nggak Peggy itu buronan? Ya, tahu sih, Pak. Tahu. Iya. Dari mana Bapak tahu Peggy buronan? Ya dari warga aja, Pak, yang sekitar lagi pas 2016 tuh kan dicari. Oh, Peggy-nya dicari. Iya. Kan berarti otomatis kan dicari polisi otomatis kan buron. Dicari polisi berarti buron. Dicari polisi belum tentu buron. Iya. Kalau belum ditetapkan. Ya kan kalau asumsi warga kan kayak gitu, Pak. Oke, tahun 2012 kata warga Peggy dicari polisi. Oke. Kata warga Peggy dicari polisi. Nah, kemudian Peggy-nya ada? Peggy-nya tuh nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada di lokasi. Bapak pernah dengar nggak gini? Iya. Ketika ada peristiwa pembunuhan atau misalnya meninggalnya Eki dan Vina, kan orang dalam hukum disebutnya pembunuhan. Iya. Nah, nanti dalam fakta hukumnya di persidangan disebutnya pembunuhan. Nah, pada waktu peristiwa itu Bapak pernah lihat Peggy nggak, di mana posisinya? Kurun waktu Ya, waktu terjadi peristiwa itu. ngedenger sih di Bandung, Pak. Ngedenger di Bandung. Iya, di Bandung. Nah, itu loh. Pada waktu peristiwa itu pernah nggak Bapak lihat misalnya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya Peggy itu ada? Kan se-RT. Nggak ngeliat. Nggak pernah ngelihat. Peggy nongkrong di situ sama anak muda. Nggak lihat. Tapi didengernya di Bandung. Didengar di Bandung. Nah, Ngedenger saya sih kerja gitu. kerja di Bandung. Kata ibunya sih Ya, kerja. ya kalau lihat dari kan ini statusnya Peggy ya. 11 Agustus dimarahin mama gegara suruh berangkat ke Bandungnya hari ini. Tapi maaf, besok aja ya, aku masih malas. Tanggal 14 hari ini terakhir Cirebon. Yakin nih nggak ada waktu ngajakin gue jalan-jalan wik. Nah, kan? Tanggal 17 Agustus 2016 mengais rezeki di kota orang. Gitu kan? Lo punya mimpi, nggak boleh malas. Tanggal 1 September, ya Allah, saya nggak tahu apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya. Cobaan apa yang kau berikan segitu berat, Allah? Nah, ini kan cerita Peggy. Artinya memang kalau di status ini menunjukkan dia posisinya di Bandung, dan setelah itu dia merasa terkejut kok dia kena getah ada sebuah peristiwa itu. Nah, artinya sepengetahuan Bapak, seingat Bapak memang dia di Bandung. Iya, Pak. Ya, di Bandung. Oke. Kurun waktu selama 8 tahun. Pengakuan ibunya sih lagi kerja di Bandung. Oke. Banyak yang ngaku dia kerja di Bandung, Iya. bapaknya, Ibnu, ya kan? Sama tangga-tangganya. Di Bandung. Nah, pada waktu kurun waktu yang Peggy dicari itu, kan Peggy itu dicari, Pak. Iya.
Peggy selama 2016 sampai 2024 ini suka pulang ke Cirebon nggak? Suka Pak. Pulang Iya. ke rumahnya. Ke rumahnya. Normal. Ya kalau Peggy sendiri tuh, maksudnya tuh kan pertama dia rumahnya tuh kan jauh di kebon tuh. Dia Pak. di kebon sebelah sana saya tahu tuh. Kalau kalau ke belakang kan udah kampung lain tuh. Jadi Peggy tuh jarang gaul sama anak-anak kita Pak. Oh. Sama anak-anak golongan kita nih. Karena Yang rumahnya depan. jauh. Karena rumahnya jauh, barangkali dia nggak tahu malu apa gimana. Dianya tuh maksudnya keadaannya kayak gitu apa gimana saya nggak tahu. Padahal anak-anak kita sih welcome aja. Misalnya kalau dia mau gabung gitu Pak. Oke. Tapi pengetahuan Bapak dia pulang normal. Pulang normal sih Pak. Ya normal tuh artinya dari Bandung pulang ke rumahnya. Iya. Ya kan di rumahnya ya tidur biasa, Iya. makan biasa, Makan biasa. tidak ngumpet-ngumpet. Ya kayaknya sih nggak ngumpet ada di rumah. Ya iya kan nggak ngumpet-ngumpet, disebut ngumpet itu wajahnya dioperasi, rambutnya dirubah, ya kan, dibikin jadi tidak mirip, wajahnya ditatoin, menyembunyikan wajah agar tidak ketahuan oleh polisi. Iya. Ada nggak tanda-tanda itu? Ya paling kalau keluar naik motor aja tuh Pak. Tapi kayaknya sih wajar ya Pak kalau naik motor kan pakai jaket. Saya juga kan Ya kalau naik wajar, motor Pak. pakai jaket. Pakai jaket, sarung tangan, pakai buff juga. Ya kalau naik motor. Iya, harus pakai helm. Ya iya kalau naik motor Iya. gitu. Juga Standarnya. kayak gitu, standar. Pak, naik motor suka pakai ini nih yang pakai kupluk. Kupluk. Nah, terus kemudian liatin matanya aja. Habis itu dihelmin. Iya. Ya yang pakai begitu banyak. Bukan hanya dia. Artinya gini loh, Pak. Nah, selama Bapak pernah dengar kan artinya selama 8 tahun katanya Peggy kan dicari. Iya. Nah, kan kalau dicari berarti kan dia diintip, Pak. Kan DPO. Kalau DPO kan dicari diintip. Oke, tidak diintip oleh tim penyidik gitu atau orang yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan. Minimal kan ada Babin Kaptimas tuh di situ. Bisa memberikan informasi. Informan itu kan bisa. Ada Peggy nih ke rumahnya, silahkan tangkep. Selama 8 tahun itu pernah ada oleh Bapak dengar Babin Kaptimas ngasih tahu ke Bapak kalau ada Peggy tolong dikasih info. Minimal yang di desa. Paling sekarang aja nih Pak. Sekarang kapan? Maksudnya yang baru kejadian Ya sebelum ditangkap. Iya, Kan sebelum kita ngomongnya 8 tahun, Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Normal aja normal. Normal. Jadi selama 8 tahun nggak ada pengintaian. Nggak ada. Nggak ada Ya, pencarian. kayaknya sih dari ya nggak tahu juga barangkali dari pihak kepolisian ngintai. Ya, kalau ngintai kan bisa Iya. ditangkap, ada di rumah kan, Pak. Maksudnya barangkali dari pihak polisi senyap lah gitu nyari informasi. Oke. Tapi nggak ke saya sih nggak. Bukan senyap. Oke, polisi senyap melakukan pengintipan, Iya. pengintaian Pengintaian. terhadap Peggy. Barangkali. Tapi kan Peggy-nya pulang ke rumah ada. Ya saya nggak ngerti juga. Artinya kan Peggy-nya pulang ke rumah, maksud saya gitu loh, Pak. Iya. Ya kan pulang ke rumah kata Bapak. Lebaran ada di rumah. Lebaran Idul Fitri ada Pak. Ada sholat Id. Aduh saya kurang merhatiin Pak ya. Artinya Lebaran Idul Fitri dia ada di rumah. Ada. Ya kan kalau diintip kan tinggal ditongkrong gini polisinya begitu ada tinggal kep. Kan gampang. Ada. Ada. Sholat berarti kan Lebaran ada normal. Jadi selama 8 tahun berarti tiap Lebaran Peggy pulang dong. Kayaknya sih pulang kayaknya. Oke. Pulang. Kita kan ngalamin Covid, Pak. Iya. Covid itu kan mulai tahun 2000 berapa tuh? 21 tapi. 2021 sampai 2023. Kan banyak nganggur. Iya. Banyak nganggur kan? Covid itu 2008, 2019, 2020, Pak. Waktu Covid Peggy ada? Aduh saya juga jarang keluar tuh Pak ya Covid tuh Pak ya maksudnya. Ya tuh barangkali di rumah dapat aja. informasi ketika Covid Peggy di rumah terus nggak? Kurang tahu saya Pak. Kurang tahu. Iya. Saya juga lagi pas Covid saya juga kena sih Pak. Jadi di rumah aja. Oh pernah kena Maksudnya Covid. sempet kerasa sih pas gejalanya sama kayak gitu. Sampai sesek juga sama. Enggak, maksud saya bukan disebut kena itu gini. Waktu selama Covid kan nganggur tuh proyek bangunan pada nggak ada. Kan banyak, artinya orang banyak nganggur. Selama Covid, Peggy di Cirebon nggak di rumahnya? Hampir 2 tahun loh Pak, 3 tahun. Kurang
kurang tahu saya Pak. Nggak lebaran, kan COVID itu berarti Kalau 3 kali lebaran. Berarti lebaran sih ada kayaknya sih. Ada. Artinya 3 kali lebaran kan, COVID 3 kali lebaran. Iya. Ada itu. Kayaknya sih ada Pak. Iya. Ada ya. Jadi kalau menurut Bapak, nih Bapak, kan Peggy ini menjadi target selama 8 tahun. Diintip, ya kan, diintai dan sulit dicari. Iya. Menurut Bapak, bener nggak Peggy sulit dicari? Kalau menurut saya sih kayaknya gampang dah Pak. Ya sekali lagi Pak, 8 tahun nih. Katanya kan Peggy sulit dicari nih. Iya. So sampai karena merubah identitas gitu loh, merubah nama panggilan, tapi wajahnya pada nggak berubah. Nah, menurut Bapak bener nggak Peggy sulit dicari? Jawab aja jujur Pak. Kayaknya sih gampang. Gampang. Andai kata saya adalah petugas, minta bantuan Bapak, tolong kasih informasi saya kalau ada Peggy pulang ke rumah. Maksudnya Gampang nggak? Iya gampang. Saya petugas nih Pak. Oke lah, saya bukan petugas, saya penagih utang, ya kan? Saya minta bantuan Pak RT pelan-pelan. Pak RT, nanti kalau ada Peggy ke rumahnya, kasih tahu dong saya. Gampang nggak? Gampang Pak. Gitu loh. Ya, gampang. Berarti selama 8 tahun nangkap Peggy gampang dong Pak? Menurut Pak RT? Ya gampang. Gampang. Karena Pak Peggy-nya ada, suka pulang Ke rumah. ke rumah. Itu maksud saya Pak, gitu loh. Iya gampang. Kan paham maksud saya. Maksud saya ini kan Peggy ini kan selama 8 tahun buron, ya kan? Ya kan, gitu loh. Sulit dicari. Ya kan, susah ditemukan. Sampai Peggy merubah identitas ketika kerja di Bandung, dari Peggy jadi Robi. Nah sekarang ini kasat mata kita sebagai warga awam nih Pak, yang tidak punya keahlian pengintaian, tidak punya keahlian penyergapan, itu nangkap Peggy gampang enggak? Ya gampang Pak. Gampang, karena Peggy-nya pulang ke rumah dan di rumahnya normal. Ya paling keluar aja kayak gitu tuh Pak. Ya artinya adalah di lingkungannya. Paling kalau keluar naik motor aja kayak gitu tuh. Kalau naik motor pun bisa dikuntit. Iya, ketutup semua maksudnya. Iya Kayak kan? sih normal kayak sih kalau naik motor kan kayak gitu ya. Ya Pak? naik motor pakai jaket, pakai itu. Andai kata pun pakai ini kan bisa dikuntit. Naik motor kan nomor motornya ada. Pakai motornya ada kan. Peggy suka naik motor yang mana itu waktu itu? Pengetahuan saya sih yang sekarang yang Nuvo itu Pak. Yang suka dipakai. Iya. Sekarang kan yang satu mah disita waktu itu kan. Yang Oh, smash pakai lah. itu. Nah, Itu yang smash ya. sekarang karakter. Ini karakter, Pak. Peggy waktu itu di lingkungannya karakternya seperti apa sih? Ya seperti yang saya bilang tadi Pak. Jadi dia tuh maksudnya sama anak-anak muda golongan kita tuh jarang keluar, jarang gaul. Apa barangkali dia rumahnya jauh, Oh, kayak kan di rumahnya di kebun itu kan. kebun. Barangkali dia malu apa gimana saya nggak tahu. Pernah dengar nggak Peggy misalnya masuk anggota geng? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Kan kalau geng di lingkungan juga beda kan? Iya. Pasti kan kalau geng temen-temennya ke situ. Soalnya kalau kayak gitu kayaknya sih akses kalau keluar apa sih keluar main tuh Pak dari belakang tuh Pak. Kan Oh. tembusnya kayak sampai 11 tuh Pak. Heeh. Dari belakang bisa tuh. Oh, Dari dari depan kayaknya sih jarang. Heeh. Dari depan lewat rumah saya kan rumah saya di depan sebelah masjid tuh Pak. jarang. Jarang. Peggy itu dari belakang. Kayaknya sih dari belakang. Dari belakang itu bisa jalannya ke SMP 11. ke SMP 11 bisa, ke iya. situ gitu loh. Bisa jalan dari situ, jalan ke SMP 11. SD-nya Peggy di mana? SD Pelandakan kalau nggak salah. Oh, Pelandakan. Ya kan, SD Pelandakan. Oh, dari belakang rumah Peggy itu bisa terakses jalan ke SMP 11. Iya, jalan perjuangan. Oh, jalan perjuangan ke situ kalau yang motor begitu. Tapi dengar bahwa Peggy itu dia adalah geng, belum pernah dengar. Belum pernah. Geng motor, Monreker lah, ekstasi. Belum pernah. Soalnya saya nggak tahu cara bergaulnya dia gimana Pak ya. Mm-mm. Maksudnya saya tuh
nggak ngikutin dia terus, maksudnya saya nggak merhatiin dia terus tuh. Saya Enggak kan minimal sebagai RT kan pasti tahu kalau anggota geng, misalnya teman-teman gengnya datang ke rumahnya, wang. Nggak artinya belum pernah lihat, belum pernah dengar. Misalnya teman-teman ke gengnya, wang ke situ, belum pernah dengar. Udah, yang penting kan sepengetahuan Bapak itu. saya aja bener. Ya kan, sepengetahuan Bapak itu selama 8 tahun Bapak belum pernah taruhlah ditanyain petugas, diminta bantuan petugas untuk menginformasikan keberadaan Peggy. Itu Pan ya. Kemudian Peggy kalau tidak kerja normal pulang ke rumah. Ya kan? Dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia dalam posisi takut diburu. Kemudian kalau naik motor memang dia suka menggunakan kupluk ya. Matanya kelihatan, hanya Paling ketutup. ditanya petugas sih yang kemarin-kemarin aja Pak. Ya, yang Pas baru. Lagi mau penyidikan terbaru kan. Jadi saya dipanggil ke Polsek. Ya dari Poldanya tuh manggil RT-nya. Maksudnya Pak RT-nya suruh ke situ, maksudnya negasin ini bener warga Bapak bukan. Iya bener warga Bapak, warga saya. Ya udah Pak RT, punten nanti saya minta anter ke situ. Dari pihak polisinya saya sebagai RT kan ikut dampingi Pak ya. Ikut dampingi sekalian jadi saksi. Ke situnya tuh bareng sama saya ikut. Diminta sama penyidik dari polisian. Iya, itu kan ketika penangkapan. Bukan penangkapan Pak. Penangkapannya di Bandung. Oh, di Bandung. Ya itu ketika penangkapan, Pak. Penangkapannya di Bandung, kemudian membuktikan identitasnya di situ, kan prosesnya penangkapan. Tapi sebelum itu belum pernah. Kan kita menegesin nih, Pak. Ya kan? Peggy ini kan buron 8 tahun. Kalau buron 8 tahun berarti kan dicari. Nah, selama ini menurut Pak RT kan tidak ada pencarian Peggy kan? Tidak ada kan? Gitu loh. Tidak ada informasi atau apapun mengenai Peggy dan Peggy normal pulang ke rumah. Itu kan Pak ya? Itu. Jadi selama 8 tahun Peggy normal pulang ke rumah. Jadi kalau 8 tahun jadi buronan, nangkepnya sekali lagi kalau memang 8 tahun Peggy dari buronan, nangkapnya gampang nggak menurut Bapak? Gampang. Sekali lagi, gampang nggak? Gampang. Itu ya, ini ngobrol kita ya kan, kenapa ini dibicarakan, ini bagian dari untuk menyajikan data-data yang siapa tahu diperlukan oleh siapapun ya kan, siapa tahu diperlukan oleh siapapun. Tugas saya sekali lagi adalah menyajikan data-data yang saya ketahui, saya dengar, saya lihat, dan saya rasakan ya. Di dalamnya pasti perasaan saya juga agak terbawa oleh tangisan, terbawa oleh orang yang dulunya di BAP-nya bohong, kemudian hari ini mencabut dan melakukan penyesalan. Itu adalah sikap-sikap refleksi kemanusiaan menurut saya, dan itu adalah diri saya. Saya tuh nggak bisa nutup-nutupin perasaan. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau sampai hari ini saya katakan yang benar ya katakan benar, yang salah ya katakan salah. Semoga kebenaran menemukan jalan pulang ke rumahnya, dan kesalahan juga akan mengalami kebuntuan dalam perjalanan. Itu yang sekali lagi, semoga kebenaran menemukan jalan pulangnya, dan semoga kesalahan menemukan kebuntuan jalan. Dan pada akhirnya kasus ini bisa terungkap secara transparan dan berbasiskan sains, dan kemudian juga lahir sebuah putusan yang objektif, karena kita ingin di negeri ini negara melindungi siapapun. Yang lemah, yang kuat tetap harus dilindungi oleh negara.